Perkenalkan, nama saya Komorbin Raina. Di sini kelompok kami akan membahas tentang materi dualisme ekonomi. Baik, saya akan membacakan materi tentang pengertian dualisme ekonomi. Pengertian dualisme ekonomi yang merupakan suatu konsep yang sering dibicarakan dalam mata kuliah ekonomi pembangunan. Dualisme ekonomi merupakan salah satu faktor pengamat dalam pembangunan ekonomi. Dualisme ekonomi merupakan sebuah konsep yang menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa-bangsa kaya dan miskin, dan perbedaan antara berbagai golongan masyarakat. Dualisme artinya bahwa dalam waktu yang sama, di dalam masyarakat terdapat dua gaya sosial yang jelas berbeda satu sama lain, dan masing-masing berkembang secara penuh serta saling mempengaruhi. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi. Dalam pandangan konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi dan pandangan terhubung antara jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Plato dan Aristoteles berpendapat dengan alasan berbeda bahwa kecerdasan seseorang atau bagian dari pikiran atau jiwa tidak bisa diidentifikasikan, dijelaskan dengan fisik. Yang pertama kali mengidentifikasi dengan jelas pikiran dengan kesadaran dan membedakan dengan otak. Dualisme juga merupakan suatu keadaan di mana sang superior hidup berdamping dengan sang inferior, namun tidak memiliki hubungan yang erat, tidak akan mati dengan sendirinya oleh karena alasan waktu. Bahkan jarang pemisahan antara sang superior dan sang inferior makin terbuka lebar sering perkembangan zaman. Dualisme dapat dipandang dari berbagai kasanah seperti sosial, teknologi, geografi, dan ekonomi. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Kadek Surya Wijayanta. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas tentang karakteristik dualisme ekonomi. Baik, langsung saja. Dualisme ekonomi mempunyai 4 karakteristik pokok sebagaimana dikemukakan oleh Lincoln Arsiad 2010. Yang pertama yaitu dua keadaan yang berbeda, satu keadaan bersifat superior dan yang lain bersifat inferior, yang hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama. Contohnya, berdampingnya metode produksi modern di perkotaan dan metode produksi tradisional di perdesaan. Contoh lainnya yaitu berdampingnya negara industri yang kuat dan kaya dengan negara-negara lemah dan miskin. Baik, yang kedua yaitu sifat perbedaan yang kronis bukan transisional. Dua keadaan berdampingan yang disebutkan di atas bukan semata-mata keadaan yang bersifat sementara, yang akan hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Contohnya yaitu hidup berdampingnya kemakmuran dan kemiskinan secara internasional bukanlah suatu fenomena yang sederhana yang bisa hilang karena proses waktu semata. Baik, yang ketiga yaitu derajat superioritas dan inferioritas tersebut tidak menunjukkan kecenderungan yang menurun, bahkan terus meningkat. Kesenjangan yang terjadi antara dua keadaan tersebut justru semakin parah. Negara superior makin melejit maju, sedangkan negara inferior semakin terpuruk. Contohnya yaitu perbedaan produktivitas negara-negara maju dengan produktivitas negara berkembang. Baik, yang terakhir yaitu yang keempat, keterkaitan antara umur superior dan unsur interior tersebut menunjukkan bahwa keadaan unsur superior tersebut hanya berpengaruh kecil atau tidak berpengaruh sama sekali dalam mengangkat derajat unsur inferior. Bahkan kenyataannya unsur superior tersebut seringkali justru menyebabkan timbulnya kondisi keterbelakangan. Contohnya yaitu kita lihat di negara kita ini banyak pejabat yang korupsi padahal sudah kaya raya. Sedangkan di sisi lain masih banyak masyarakat yang miskin yang kaya makin kaya karena korupsi tersebut. Sedangkan yang miskin
makin miskin karena uang yang seharusnya diterima dikorupsi oleh si kaya tadi. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam ekonomi dualisme. Baik, di sini macam-macam ekonomi dualisme itu ada 5. Yang pertama ada dualisme sosial. Yang kedua ada dualisme teknologi. Yang ketiga ada dualisme finansial. Yang keempat ada dualisme regional. Dan yang terakhir ada dualisme ekologis. Baik, kita akan menjelaskan yang pertama, yaitu dualisme sosial, dikemukakan oleh Prof. J.H. Boeke pada tahun 1910 yang mengatakan bahwa di dalam suatu masyarakat mungkin terdapat dua sistem sosial yang sangat berbeda. Kedua-duanya wujud secara berdampingan, di mana yang satu tidak dapat sepenuhnya menguasai yang lainnya. Sistem sosial yang satu modern, sedang yang lain tradisional. Sistem sosial yang lebih modern ini terutama berasal dari negara-negara barat. Baik, yang kedua dualisme teknologi. Dalam menelaah mengenai dualisme di negara berkembang, dua ahli ekonomi yaitu Higgins dan Meinty telah melakukan suatu studi tentang dualisme ini. Higgins menekankan kepada adanya dualisme di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan dualisme teknologi adalah suatu keadaan di mana di dalam suatu bidang kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik memproduksi dan organisasi produksi yang sangat berbeda secara coraknya dan mengakibatkan perbedaan yang besar sekali dalam tingkat produktivitas. Baik, yang ketiga dualisme finansial. Sedang Metin lebih banyak menyoroti masalah lembaga keuangan di negara berkembang. Analisis Metin mengenai pasar yang melahirkan adanya dualisme finansial. Pengertian ini dapat dijelaskan dalam dua golongan. Yang pertama adanya pasar uang yang memiliki organisasi yang sempurna. Yang kedua adanya pasar uang yang tidak terorganisir sama sekali. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu dualisme regional. Pada tahun 1960-an, banyak orang mulai membicarakan mengenai masalah dualisme regional. Yang dimaksud dengan dualisme regional ini adalah ketidakseimbangan tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara. Akibat dari ketidakseimbangan dalam pembangunan mengakibatkan adanya jurang perbedaan tingkat kesejahteraan antar berbagai daerah dan selanjutnya menimbulkan masalah sosial dan politik. Yang terakhir ada dualisme ekologis. Pada tahun 1963, Clifford Geertz mengenalkan dualisme ekologis. Menurut Geertz, dualisme ditandai oleh perbedaan-perbedaan dalam sistem ekologis. Setiap sistem ekologis tersebut menggambarkan pola sosial dan ekonomi tertentu yang menyatu di dalamnya dan membentuk suatu keseimbangan internal. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai macam-macam dualisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Akan mengenai masalah dualisme regional. Yang dimaksud dengan dualisme regional ini adalah ketidakseimbangan tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara. Akibat dari ketidakseimbangan dalam pembangunan mengakibatkan adanya jurang perbedaan tingkat kesejahteraan antar berbagai daerah dan selanjutnya menimbulkan masalah sosial dan politik. Yang terakhir ada dualisme ekologis.
Pada tahun 1963, Clifford Geertz mengenalkan dualisme ekologis. Menurut Geertz, dualisme ditandai oleh perbedaan-perbedaan dalam sistem ekologis. Setiap sistem ekologis tersebut menggambarkan pola sosial dan ekonomi tertentu yang menyatu di dalamnya dan membentuk suatu keseimbangan internal. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai macam-macam dualisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Ibtu Rama Aditya Pratama dengan NIM 139. 2.4 Pengaruh dualisme dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Di muka telah dijelaskan berbagai macam dualisme yang terjadi di NSB. Berbagai pendapat telah dikemukakan tentang akibat buruk dari adanya keadaan dualisme tersebut terhadap peluang pembangunan masyarakat yang masih menjalankan kegiatan ekonomi dengan cara-cara tradisional. Analisis tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa berbagai macam dualisme yang ada di NSB, terutama dualisme sosial teknologi, menyebabkan mekanisme pasar tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak sempurnaan mekanisme pasar. Ini selanjutnya mengakibatkan sumber daya yang tersedia tidak dapat digunakan secara efisien. Di samping itu, analisis tersebut menunjukkan pula bahwa penggunaan teknologi yang terlalu tinggi di sektor modern mempersulit proses pembangunan kesempatan kerja di sektor modern. Hal ini akan menambah kerumitan masalah pengangguran yang dihadapi dan akan memperbesar jurang pendapatan antara sektor-sektor ekonomi yang lebih modern dengan sektor ekonomi yang tradisional. Berbagai corak hambatan yang timbul sebagai akibat dari adanya sifat-sifat dualisme dalam perekonomian yang perkembangannya masih belum begitu tinggi, bersumber dari adanya pengaruh yang masih sangat kuat dari sektor-sektor tradisional terhadap kehidupan seluruh masyarakat dan kegiatan perekonomian. Sebagian besar kegiatan-kegiatan ekonomi dalam NSB yang relatif miskin masih dilaksanakan dengan menggunakan teknik-teknik yang sangat sederhana dan didasarkan kepada cara berpikir yang masih tradisional. Hal yang pertama menyebabkan produktivitas berbagai kegiatan produktif sangat rendah, dan hal yang kedua menyebabkan usaha-usaha untuk mengadakan perubahan sangat terbatas. Sekali dengan demikian, cara-cara produksi tersebut dan yang memiliki produktivitas yang rendah tidak mengalami perubahan yang berarti dari masa ke masa. Kehidupan masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai hidup yang diwarisi dalam beberapa generasi membatasi kemungkinan untuk mengadakan perbaikan dalam teknologi memproduksi maupun dalam organisasi memproduksi dan mengembangkan pasar yang baru. Keadaan masyarakat seperti itu juga menimbulkan ketidaksempurnaan di dalam pasar, sehingga mekanisme pasar tidak dapat berfungsi secara efisien.